Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Ita Fiana SPD dalam pembelajaran Sejarah Indonesia. Baiklah anak-anakku, kita akan membahas 3 lagi pemberontakan dari video pembelajaran sebelumnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah PRRI atau bisa disebut dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Yang kedua yaitu pemberontakan RMS dengan kepanjangan Republik Maluku Selatan. Yang ketiga yaitu pemberontakan Permesta yang merupakan kepanjangan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Baiklah, kita akan menyimak pemberontakan yang pertama, yaitu pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Pemberontakan PRRI ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Latar belakang dari pemberontakan ini adalah yang pertama, kekecewaan para perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat seperti sentralisasi. Yang kedua, kedekatan dengan pemerintah pusat PKI. Yang ketiga, ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal. Yang keempat, kondisi kesejahteraan prajurit yang memprihatinkan. Sekarang kita akan menjelaskan upaya PRRI dalam pemberontakannya dengan cara membentuk beberapa dewan. Pertama, Dewan Banteng yang berada di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua, membentuk Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Vince Samuel. Yang ketiga, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Kolonel Malaudin Simonolon. Yang keempat, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, pendirinya adalah golongan politik tertentu yang didukung Letnan Kolonel Barlian dan aktivitasnya dipimpin oleh Mayor Nawawi. Baiklah, kita akan menjabarkan beberapa isi tuntutan yang dilakukan dalam pemberontakan PRRI. Yang pertama, PRRI menuntut agar dibubarkannya Kabinet Juanda. Yang kedua, menuntut agar Soekarno kembali pada posisi konstitusionalnya. Yang ketiga, menuntut agar perimbangan ekonomi atau keuangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, menuntut agar Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX membentuk pemerintahan sementara sampai pemilu berikutnya akan dilaksanakan. Kita akan membahas mengenai akhir dari pemberontakan PRRI yang dihancurkan melalui beberapa operasi penumpasan. Yang pertama yaitu melalui operasi Tegas dengan sasaran di Riau dimulai pada tanggal 12 Maret 1958 dipimpin oleh Letnan Kolonel Garudi Nasution. Yang kedua, operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Infanteri Ahmad Yani yang dimulai pada tanggal 17 Agustus 1958 di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani sendiri. Upaya penumpasan yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu melalui operasi Merdeka di bawah pimpinan Letnan Infanteri Rukminto Hendraningrat yang terdiri dari beberapa operasi, yaitu yang pertama operasi Sabta Marga 1 di Sulawesi Tengah dipimpin oleh Letnan Kolonel Sumarsono. Yang kedua, operasi Sabta Marga 2 di wilayah Gorontalo dipimpin oleh Mayor Agus Prasmono. Ketiga, operasi Sabta Marga 3 di Kepulauan Sangir, Talud, dan Manado dipimpin oleh Letnan Kolonel Magenda. Keempat, operasi Sabta Marga 4 di Manado dipimpin oleh Letnan Rukminto. Dan yang terakhir,
Operasi Merdeka yaitu dengan gerakan operasi militer yang dilakukan untuk menumpas Permesta di Sulawesi Utara dan Tengah. Pemberontakan terakhir yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini yaitu pemberontakan RMS atau bisa disebut dengan Republik Maluku Selatan. Beberapa tokoh RMS yang terlibat, yang pertama yaitu Mr. Dr. Christian Robert Sumokil yang pada saat itu menjabat sebagai pemimpin pemberontakan RMS. Yang kedua yaitu DJ Samson yang pada saat itu juga menjabat sebagai Panglima Tertinggi Tentara RMS. Yang ketiga adalah JH Manuhutu yang menjabat sebagai Presiden Maluku Selatan. Baiklah, kita akan membahas mengenai latar belakang pemberontakan RMS. Yang pertama, dilatar belakangi oleh RMS tidak setuju atas pembubaran NIT atau Negara Indonesia Timur dan berkeinginan agar Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Yang kedua, RMS berkeinginan agar beberapa tokoh seperti Sumokil yang ingin mendirikan negara sendiri. Yang ketiga, dilatar belakangi karena kekecewaan para bekas tentara prajurit Kenil. Sekarang kita akan membahas menjabarkan tujuan apa di balik pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan ini. Yang pertama, tujuannya adalah menolak kehadiran TNI di Maluku. Kedua, mengukuhkan kedaulatan Belanda di Ambon. Yang ketiga, mempertahankan bentuk negara federal Indonesia. Yang keempat, mempertahankan keberadaan NIT atau Negara Indonesia Timur. Yang kelima, RMS ingin memisahkan diri dari NIT dan RI. Hal yang terakhir yang akan kita bahas dalam pemberontakan ini adalah mengenai penumpasan pemberontakan RMS. Upaya yang dilakukan pemerintah yang pertama yaitu dengan cara mengirimkan misi perdamaian yang dipimpin oleh seorang tokoh asli Maluku yang bernama Dr. Laimena. Misi perdamaian ini mengalami kegagalan sehingga pemerintah harus melakukan operasi yang kedua yaitu dengan cara mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Ales Kawilarang. Pasukan tersebut mendarat di Pulau Buru. Ekspedisi ini disebut juga dengan Gerakan Operasi Militer atau GOM3 atau disebut juga dengan Operasi Pasupati. Dalam operasi ini ada dua pahlawan yang telah gugur yaitu yang pertama Letkol Slamet Riyadi dan Letkol Sudiarto. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran mengenai disintegrasi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.